Kami dari Kompak 5 akan menjelaskan mengenai perkembangan di masa dewasa pertengahan. Jadi sebenarnya bagaimana sih perkembangan di masa dewasa pertengahan itu? Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. Masa dewasa pertengahan atau yang biasa disebut dengan dewasa madya itu dimulai dari umur 40 sampai 65 tahun, di mana pada masa ini aspek fisik mulai berjalan lambat, stagnan, serta cenderung menyusut. Namun, aspek-aspek psikologis seperti intelektual, sosial, dan emosional itu akan terus tumbuh dengan bentuk ekspansi serta pematangan mutu. Aspek-aspek psikologis ini akan mengalami penurunan yang cukup signifikan di akhir umur dewasa. Selanjutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri seseorang yang memasuki usia madya. Yang pertama, usia madya adalah periode yang sangat ditakuti saat seseorang memasuki usia tua, di mana hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya. Yang kedua, masa transisi. Sama halnya seperti masa puber yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa remaja, masa madya juga merupakan masa di mana seseorang meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya, lalu memasuki satu periode kehidupan yang baru dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah masa stres. Hal ini disebabkan penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, apalagi kalau disertai dengan berbagai perubahan fisik. Hal ini cenderung merusak homeostatis atau keseimbangan fisik dan psikologis seseorang sehingga seseorang rentan mengalami stres. Masa ini juga disebut dengan masa yang berbahaya karena di masa inilah seseorang mungkin mengalami kesusahan fisik sebagai akibat dari mungkin terlalu banyak bekerja saat masih muda, rasa cemas yang berlebihan, atau kurang memperhatikan gaya hidup yang sehat saat masih muda. Orang-orang pada masa ini juga cenderung merasa canggung dan merasa bahwa keberadaan mereka dalam masyarakat tidak dianggap, sehingga orang-orang pada usia madya ini sedapat mungkin berusaha untuk tidak dikenal oleh orang lain. Masa madya ini juga disebut sebagai masa yang berprestasi karena pada usia inilah seorang akan menjadi lebih sukses, tapi juga sebaliknya, di mana mereka akan berhenti dan tidak mengerjakan apapun lagi. Jika pada usia madya orang akan menjadi lebih sukses, maka masuk akal kalau pada masa inilah juga mereka akan mengevaluasi prestasi-prestasi tersebut berdasarkan aspirasi semula dan harapan-harapan orang lain, khususnya anggota keluarga dan teman. Pada masa ini juga, seseorang akan mendapatkan evaluasi dengan standar ganda, walau sebenarnya pada perkembangan madya ini cenderung mengarah ke persamaan peran antara pria dan wanita, baik di rumah, perusahaan, perindustrian, profesi maupun dalam kehidupan sosial, namun masih terdapat standar ganda terhadap usia. Masa ini juga disebut sebagai masa sepi karena biasanya pada usia madya inilah anak-anak mulai meninggalkan rumah, sehingga masa ini juga disebut sebagai masa sepi dalam sebuah perkawinan. Nah, yang terakhir, masa madya juga disebut sebagai masa yang penuh dengan kejenuhan karena para pria menjadi jenuh dengan kegiatan rutin sehari-harinya, begitupun dengan wanita yang memelihara rumah dan membesarkan anak-anaknya. Diketahui bahwa semakin mendekati usia tua, pada periode usia madya akan semakin terasa lebih menakutkan. Oleh karena itu, banyak dari orang dewasa tidak mau mengakui bahwa mereka telah mencapai usia tersebut. Nah, ada beberapa alasan mengapa masa dewasa ini ditakuti. Yang pertama, menurunnya kemampuan reproduktif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kemampuan reproduktif. Yang pertama yaitu faktor usia. Jika sudah memasuki masa dewasa, sperma pada pria akan menurun dan juga jumlah sel telur yang diproduksi pada wanita akan menurun. Yang kedua, ada faktor gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol berlebihan, dan juga obesitas dapat menyebabkan menurunnya kemampuan reproduksi. Nah, yang ketiga, faktor kesehatan. Penyakit seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit menular seksual dapat memengaruhi kemampuan reproduksi. Yang keempat, ada faktor psikologis. Stres, cemas, dan depresi dapat mempengaruhi hormon reproduksi, sehingga akan mempengaruhi fungsi reproduksi. Nah, alasan kedua yaitu menurunnya kemampuan fisik secara menyeluruh.
Secara alami, tubuh manusia mengalami proses penuaan. Hal ini menyebabkan menurunnya kemampuan fisik seseorang. Perubahan hormonal yang terjadi pada usia dewasa juga dapat menyebabkan menurunnya kemampuan fisik seseorang. Nah, alasan yang ketiga, merasa kesepian dan diabaikan. Saat dewasa, akan banyak sekali perubahan dalam hubungan sosial yang dapat menyebabkan perasaan kesepian. Yang keempat, pada masa ini, pria akan mengalami perubahan keperkasaan dan wanita akan mengalami penurunan kesuburan. Nah, yang kelima, banyak dari pria ataupun wanita yang memasuki masa dewasa ini akan mengalami kejenuhan terhadap hidupnya. Pada masa dewasa tengah, seseorang cenderung mengalami kejenuhan dalam hidupnya karena di masa ini kemampuan fisik seseorang sudah menurun, sehingga mereka sudah tidak sebebas saat muda dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, yang terakhir, orang pada usia dewasa madya ini cenderung mudah stres. Pada masa usia dewasa tengah ini, seseorang akan mudah stres karena mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, keluarga, dan juga keuangan. Selain itu, perubahan fisik yang menurun juga dapat menyebabkan seseorang cenderung lebih stres. Nah, di sini ada kategori stres pada usia madya. Yang pertama adalah stres somatik. Stres somatik disebabkan oleh keadaan jasmani yang menunjukkan usia madya. Misalnya seperti tubuh yang lebih cepat lelah atau penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, diabetes, kolesterol, dan penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua adalah stres budaya, yaitu stres yang diakibatkan oleh penempatan nilai yang tinggi terhadap kemudaan, keperkasaan, dan kesuksesan terhadap kelompok budaya tertentu. Yang ketiga adalah stres ekonomi. Jelas, stres ini diakibatkan oleh beban keuangan dari mendidik anak seperti biaya SPP, les, bimbel, dan lain-lain, juga memberikan simbol bagi seluruh anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah stres psikologis. Stres ini mungkin diakibatkan oleh kematian suami atau istri, kepergian anak dari rumah, kebosanan terhadap perkawinan, atau rasa hilangnya masa muda dan mendekati ambang kematian. Kemudian ada perkembangan dewasa tengah. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Dalam penelitian Work 1977 yang dikutip dari John S. and Rock 1995 mengemukakan bahwa saat wanita memasuki masa dewasa tengah, mereka lebih cenderung memperhatikan kesehatan wajah daripada mereka yang memasuki masa remaja atau muda. Sebagian perubahan yang bersifat fisik terlihat pada usia 30 tahun, namun ada juga yang baru terlihat pada usia 40 tahun. Menyusutnya pertumbuhan fisik adalah tanda telah tibanya masa dewasa tengah, seperti contoh munculnya uban, kulit mulai keriput, gigi yang menguning, badan menjadi semakin pendek karena otot-otot melemah, dan menurunnya tulang pada vertebrata sedangkan berat badan meningkat. Hal ini disebabkan rata-rata jumlah lemak badan di umur anak muda sekitar 10% dari berat badan, sedangkan pada umur parubaya jumlahnya bertambah sampai 20%. Kemudian Hoyt dan Rodin menambahkan bahwa rata-rata dari umur 30-50 tahun, tinggi badan laki-laki menurun setinggi setengah inci. Sedangkan untuk perempuan, penurunannya bisa mencapai 2 inci dari umur 25-70 tahun. Kemudian, punggung orang dewasa juga mengalami penurunan karena piringan sendi di tulang balik menghadapi penyusutan. Dan ketajaman mata serta sensitivitas telinga juga mengalami penurunan. Yang kedua ada perkembangan kognitif. John Horn berpendapat bahwa beberapa kemampuan mulai menurun di usia parubaya, sementara yang lain meningkat. Menurut Horn, kecerdasan crystallized atau yang berdasarkan pengalaman belajar kumulatif meningkat di seluruh rentang hidup. Tetapi kecerdasan fluid atau kemampuan untuk memahami dan memanipulasi informasi itu terus menurun dari masa dewasa pertengahan. Beberapa perubahan pemrosesan informasi di masa dewasa setengah ini diantaranya kecepatan pemrosesan informasi, memori, keahlian, dan keterampilan pemecahan masalah praktis. Kemudian ada bahasa dewasa tengah atau dewasa madya. Yang pertama bahaya personal, diantaranya idealisasi anak muda. Bahayanya adalah dalam usia dewasa tengah ini merujuk pada risiko yang muncul ketika individu di usia dewasa tengah terus berusaha mempertahankan standar dan gaya hidup yang biasanya diasosiasikan dengan
menyelesaikan masa muda. Salah satunya bahaya yang ditimbulkan adalah kesejahteraan emosional. Idealisasi anak muda ini akan mempengaruhi emosional individu. Saat memasuki masa dewasa madya, ada beberapa tugas yang harus dilakukan. Berikut merupakan tugas dari perkembangan dewasa tengah. Yang pertama, menerima dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan psikologis dan juga perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada usia dewasa madya. Yang kedua, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Nah, yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lansia serta membantu remaja untuk menjadi dewasa yang bertanggung jawab dan juga bahagia. Nah, yang keempat, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Nah, yang kelima, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan sebagai suatu individu. Nah, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan sebagai suatu individu ini maksudnya memahami bahwa setiap orang dalam hubungan memiliki identitas, memiliki kebutuhan, dan juga memiliki keinginan yang berbeda. Nah, dalam konteks ini, pasangan tidak hanya melihat diri mereka sebagai bagian dari satu kesatuan, tetapi juga menghargai dan mendukung perkembangan dari masing-masing pribadi. Nah, yang terakhir, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang sesuai dengan usia dewasa. Kemudian ada bahaya dewasa tengah atau dewasa madya. Yang pertama ada bahaya personal, diantaranya idealisasi anak muda. Bahaya idealisasi anak muda ini dalam usia dewasa tengah merujuk pada risiko yang muncul ketika individu di usia dewasa tengah itu terus berusaha mempertahankan standar dan gaya hidup yang biasanya dilakukan di masa muda. Salah satunya bahaya yang ditimbulkan adalah kesejahteraan emosional. Idealisasi anak muda ini akan mempengaruhi emosional individu ketika mereka merasa kurang puas akan keadaan mereka yang banyak mengalami penurunan seperti kulit yang mulai keriput, gigi yang menguning, kekuatan otot, dan lain-lain. Kemudian ada simbol status. Bahaya simbol status dalam usia dewasa tengah merujuk pada risiko yang muncul ketika individu di usia ini terlalu fokus pada pencapaian simbol-simbol status sebagai penanda keberhasilan atau prestasi. Salah satu bahayanya adalah tekanan sosial dan psikologis. Mengejar simbol status dapat menyebabkan tekanan sosial dan psikologis ketika individu merasa harus mempertahankan gaya hidup atau penampilannya untuk mempertahankan status sosialnya, walaupun gaya hidup atau penampilannya itu tidak sesuai dengan keadaannya. Kemudian yang ketiga ada bahaya sosial. Bahaya sosial dalam tahapan masa usia madya itu merujuk pada risiko yang muncul ketika individu di usia ini mengalami tantangan sosial seperti contoh penyesuaian peran pola hidup, stres, kesulitan fisik, dan generativitas dan stagnasi. Kemudian ada bahaya kesehatan. Pada usia dewasa madya, penyakit kronis itu adalah penyebab utama kematian. Sampai saat ini, penyakit kardiovaskular adalah penyebab utama kematian di usia parubaya. Gangguan kronis jarang terjadi pada usia dewasa awal, meningkat pada usia dewasa pertengahan, dan menjadi umum pada usia dewasa akhir. Secara keseluruhan, artritis merupakan gangguan kronis yang paling banyak terjadi pada usia parubaya, diikuti oleh hipertensi. Tetapi frekuensi gangguan kronis pada usia parubaya bervariasi menurut jenis kelamin. Selama bertahun-tahun, penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian pada usia dewasa madya, diikuti oleh kanker. Namun, pada tahun 2005, lebih banyak orang berusia 45 hingga 64 tahun di Amerika Serikat yang meninggal karena kanker, diikuti oleh penyakit kardiovaskular. Kesenjangan antara kanker sebagai penyebab utama kematian semakin melebar seiring bertambahnya usia individu dari 45 hingga 54 dan 55 hingga 64 tahun. Pria memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi daripada wanita untuk semua penyebab utama kematian. Kemudian ada bahaya pekerjaan. Pekerjaan parubaya saat ini menghadapi beberapa tantangan penting di abad ke-21. Tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah globalisasi pekerjaan, perkembangan pesat dalam teknologi informasi, perampingan organisasi, pensiun dini, dan kekhawatiran tentang pensiun dan perawatan kesehatan. Untuk meningkatkan keuntungan, banyak perusahaan melakukan restrukturisasi, perampingan, dan pengalihan pekerjaan. Salah satu hasil dari perubahan ini adalah menawarkan insentif karyawan parubaya untuk pensiun dini di usia 50-an atau bahkan di beberapa kasus di usia 40-an. Selanjutnya mengenai seksualitas di masa dewasa pertengahan.
Jadi pada masa ini ada yang namanya climacteric, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan transisi kehidupan di masa parubaya yang mempengaruhi penurunan kesuburan. Yang pertama ada menopause. Menopause itu biasanya terjadi di akhir usia 40-an atau 50-an. Merupakan saat di mana menstruasi berhenti sepenuhnya. Rata-rata menopause itu terjadinya di usia 51 tahun. Meskipun begitu, bisa juga terjadi di antara umur 39 tahun sampai 59 tahun. Dan secara umum, perempuan akan menghadapi menopause saat mencapai usia 60 tahun. Nah, menopause yang terlambat berhubungan dengan meningkatnya efek terserang kanker payudara. Lalu yang kedua ada periode perimenopause, yaitu periode peralihan dari periode haid wajar menuju periode tanpa haid sama sekali. Yang dimana memerlukan waktu sampai 10 tahun dan mulai dialami di umur 40-an, tapi bisa juga dialami di umur 30-an. Nah, aspek generasi dan pengalaman juga bisa mempengaruhi permulaan menopause serta gejalanya. Dalam hal ini, menopause itu bisa terjadi 1-2 tahun lebih awal pada perempuan perokok karena bahan aktif pada rokok itu bisa mengganggu indung telur. Selain wanita perokok, wanita yang minum minuman beralkohol, memakai kontrasepsi oral, tekanan mental, serta mengkonsumsi santapan dengan gula yang tinggi juga dapat mempengaruhi. Selain waktu menopause, efek-efek samping dari menopause juga sangat bermacam-macam. Ketika menopause terjadi, produksi estrogen pada ovarium akan menyusut secara pesat. Penyusutan estrogen akan berdampak pada panas seketika atau yang disebut dengan hot flashes, mual, letih, serta jantung yang berdetak cepat. Namun, sebagian besar wanita tidak merasakan dampak dari menopause. Meskipun demikian, berkurangnya kesuburan sangat berarti dalam kehidupan perempuan karena kemungkinan besar akan sulit memiliki keturunan. Selanjutnya ada perubahan hormonal pada pria parubaya. Jadi para laki-laki itu menghadapi pergantian hormonal di usia 50-60-an, tapi pergantiannya itu natural, tidak sedrastis semacam penyusutan estrogen yang dirasakan perempuan. Penciptaan testosteron mulai menyusut sekitar 1% per tahun sepanjang masa dewasa menengah. Walaupun demikian, laki-laki itu tidak kehabisan fertilitasnya di umur parubaya ini, cuman mereka mengurangi dorongan seksual mereka. Perubahan hormonal yang terjadi pada laki-laki parubaya dapat menyebabkan disfungsi ereksi atau ketidakmampuan untuk menggapai serta mempertahankan ereksi yang mempengaruhi terhadap kepuasan performa intim. Persentase laki-laki dengan disfungsi ereksi itu terus meningkat saat mereka bertambah tua serta menyusut apabila mereka teratur olah fisik. Disfungsi ereksi ini berhubungan dengan perubahan-perubahan dari faktor psikologis. Namun, lambat laun 75% penyebab dari disfungsi ereksi itu bersumber dari masalah fisiologis. Contohnya kayak laki-laki yang memiliki riwayat perokok berat, hipertensi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi. Selanjutnya, mengenai perilaku dan sikap seksual pada masa dewasa pertengahan. Jadi, jika ditinjau dari sudut biologis, pada masa dewasa menengah, individu akan mengalami penyusutan fungsi keintiman. Jadi, umumnya individu akan jarang melakukan kegiatan seksual dibanding pada masa dewasa awal. Frekuensi melaksanakan kegiatan seksual itu sangat tinggi terjalin pada individu yang berumur 25-29 tahun. Namun, frekuensi ini menyusut tajam pada individu di umur 50-an. Sekitar 23% dari laki-laki berumur 50-59 tahun. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.